Shalom, saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Junita. Saya dari program studi teologi Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama dalam Hakim-Hakim pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Di atas judul perikop Deborah dan Barak. Saya mengangkat sebuah tema untuk kita pada saat ini, yaitu siapa bilang perempuan tidak bisa memimpin? Nah, saya ingin memulai khotbah saya dengan sebuah pertanyaan. Isu apa sih yang menjadi isu paling dominan dalam konteks kepemimpinan? Baik itu di masyarakat, di gereja, bahkan di lingkungan keluarga. Jawabannya adalah isu gender. Ya, benar sekali. Isu gender selalu menjadi problema sejak zaman Alkitab hingga sampai pada saat ini, terkhususnya bagi kaum perempuan. Kedudukan laki-laki selalu dianggap lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga pada akhirnya pandangan itu memunculkan suatu praktik diskriminasi terhadap kaum perempuan, tanpa terkecuali dalam dunia kekristenan pada saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teks kita pada saat ini berkisah tentang seorang tokoh Alkitab, hakim perempuan satu-satunya, sekaligus seorang nabiah yang bernama Deborah. Dalam teks kita pada saat ini berkisah tentang Deborah yang bersama-sama dengan Barak yang memimpin bangsa Israel dalam suatu peperangan melawan bangsa Kanaan, sehingga pada akhirnya mereka mampu mengalahkan bangsa Kanaan. Walaupun sebelumnya Barak enggan untuk maju ikut berperang, kalau Deborah ini tidak maju untuk berperang. Nah, dan ketika Deborah maju bersama tentara-tentaranya, barulah Barak ini berani untuk maju beserta dengan pasukan-pasukannya juga. Nah, dari hal ini kita dapat melihat kepemimpinan dan keberanian seorang Deborah, sampai-sampai seorang laki-laki seperti Barak bergantung kepadanya. Padahal jika kita melihat dalam budaya Yahudi pada saat itu, laki-laki sangat dihargai dan dihormati, sedangkan perempuan kurang dihargai. Perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki. Nah, nampak sekali bukan dalam banyak contoh kebudayaan Yahudi. Misalnya, perempuan tidak boleh menjadi saksi di depan umum, perempuan tidak boleh masuk silsilah resmi, dan perempuan tidak boleh juga berbicara dalam pertemuan umum. Harusnya jika ingin bertanya, jika ingin berbicara, itu kepada suami ataupun saudara laki-laki. Dan masih banyak lagi hal-hal larangan untuk seorang perempuan dalam kebudayaan Yunani. Nah, sama halnya jika kita melihat dalam konteks kebudayaan saat ini, kualitas seorang perempuan itu masih dipertimbangkan dalam hal kepemimpinan atau menjadi seorang pemimpin. Perempuan itu masih dipertimbangkan untuk menjadi hal tersebut. Nah, saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Deborah ini dapat menjadi teladan bagi kita, terkhususnya kita sebagai kaum perempuan. Nah, yang menarik untuk disimak adalah dari keberanian, kewibawaan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dari seorang Deborah yang tidak bergantung kepada laki-laki. Ia bertindak ketika hal itu diperlukan. Ia bertindak ketika hal itu dilakukan tanpa dia menunggu laki-laki. Bahkan jika kita melihat dari situasi nas ini, seorang laki-laki bisa berperang melawan bangsa Kanaan di bawah pimpinannya, bisa berperang melawan bangsa Kanaan di bawah pimpinan seorang perempuan yang bernama Deborah. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh hal ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa ketika hal ini dilakukan oleh seorang perempuan. Nah, Deborah ini tentu telah menghancurkan beberapa pandangan kuno tentang peranan perempuan dalam masyarakat dan bahkan dalam hal menjadi seorang pemimpin. Saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah seorang Deborah ini dapat kita simpulkan bahwa siapa yang Tuhan pilih untuk dirinya dan untuk dipakai itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Artinya bahwa Tuhan tidak melihat entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Dia memakai kita semua sama di hadapannya. Kita semua berharga, kita semua setara di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Melalui tokoh seorang Deborah ini menjadi suatu gambaran yang jelas bahwa seorang perempuan mampu tampil sebagai pemimpin
Bahkan di tengah-tengah tekanan akan suatu pahamnya budaya patriarki, di mana perempuan memiliki status yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, baik itu dalam keluarga maupun bermasyarakat. Nah, begitu halnya untuk kaum perempuan pada masa kini. Melalui teladan seorang Deborah ini, marilah kita buktikan bahwa sebagai seorang perempuan, kita pun memiliki standar yang sama dan bahkan bisa lebih dari laki-laki. Maka dari itu, jangan ragu untuk memimpin, karena perempuan pun mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Amin untuk firman Tuhan.